Dalam pemulihan aset, aset tracing disebut sebagai penelusuran aset dan menjadi step pertama dari 5 step pemulihan aset. Paling penting di step ini adalah aset profiling sebagai tahap awal penelusuran aset. Dengan aset profiling, maka kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang aset tersebut, sehingga memudahkan untuk penyelesaian step-step berikutnya dan menghindarkan kita dari kekeliruan pelaksanaan pemulihan aset. Cara kerjanya antara lain dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi tentang aset tersebut, melakukan analisa sedetail mungkin dari berbagai perspektif untuk memperoleh profil yang akurat tentang aset tersebut. Aset kejahatan adalah aset yang diperoleh dari hasil kejahatan atau aset yang terkait dengan kejahatan. Aset hasil kejahatan adalah aset yang dihasilkan dari kejahatan, dan aset terkait kejahatan adalah aset yang ada hubungannya dengan kejahatan tetapi bukan hasil kejahatan. Men-tracing atau menelusuri aset dugaan harta yang diperoleh dari kegiatan yang diduga penambangan ilegal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dari berbagai keterangan saksi, narasumber, alat bukti surat, petunjuk, dan lain-lain. Juga dari penelusuran aliran dana di lembaga keuangan, juga dari informasi yang diperoleh dari informan dan dari berbagai sumber. Terminologi yang dipakai dalam pemulihan aset yang terdiri dari 5 step, yaitu step penelusuran, step pengamanan, step pemeliharaan, step perampasan, dan step pengembalian atau repatriasi. Step yang dimaksud di sini adalah langkah atau proses pemulihan aset dari awal sampai akhir, dari penelusuran sampai dengan repatriasi. Tujuannya adalah agar proses pemulihan aset itu terukur, memiliki standar kepastian, dan sebagai instrumen kontrol dan monitoring proses kegiatan pemulihan aset tersebut. Nah, pemulihan aset itu sendiri terbagi menjadi 3 varian, yaitu pemulihan aset kejahatan, pemulihan aset publik, dan pemulihan aset privat. Nah, dalam kasus seperti itu, sebaiknya sebelum dilakukan penyidikan, sebaiknya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Oleh karenanya, penelusuran aset sebagai step pertama dari pemulihan aset dalam perkara tersebut sebaiknya sudah dilakukan di tahap penyelidikan. Dan saat penyidikan dimulai, pemulihan asetnya sudah ada di step kedua, yaitu pengamanan aset. Di tahap pengamanan aset dikenal beberapa langkah pengamanan, antara lain pembekuan, pemblokiran aset, dan lain sebagainya. Karena di tahap penyidikan, semua prosedur yang dilakukan sudah dengan label pro justisia, dan itu sejalan dengan step pengamanan aset. Sebetulnya tidak akan ada kesulitan bila penyidikan didahului dengan penyelidikan yang seiring dengan penelusuran aset. Ketika kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, pemulihan asetnya sudah menginjak pada step kedua, yaitu pengamanan aset. Step pengamanan aset akan mengeliminir potensi pengalihan atau pengaburan aset oleh para pelaku kejahatannya. Karena di step ini, aset sudah tidak bisa bergerak atau dialihkan. Di mata saya, setiap kasus itu memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Karena itulah dikenal istilah kasuistis. Tiap-tiap kasus berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi bisa dikelompokkan antara lain menurut jenisnya. Mungkin yang hampir mirip dengan kasus ini, mungkin kalau ada yang masih ingat dalam kasus Laborasi Torus di Papua. Nah, kasus HSB ini termasuk jenis kejahatan yang konspiratif, yaitu kejahatan yang dilakukan secara berkomplot atau bersekongkol oleh sekumpulan konspirator. Para konspirator dalam kasus HSB ini dapat dipastikan terdiri dari berbagai strata masyarakat, baik dari sektor privat maupun publik. Kalau negara dan rakyat Indonesia menginginkan kejahatan seperti ini hapus dari muka bumi Indonesia, maka tugas polisi dan aparat penegak hukum kita harus membongkar kasus HSB ini sampai ke akar-akarnya.
Dari penanganan kasus ini ke depan, kita akan bisa menilai keseriusan APH kita dalam pelaksanaan tupoksinya. Serius tidaknya mereka, benar tidaknya mereka, itu akan terlihat dari rekam jejak penanganan kasusnya, mulai dari penyidikan sampai eksekusi untuk penegakan hukum pelakunya, dan mulai penelusuran aset sampai repatriasi, pemulihan aset untuk penegakan hukum terhadap aset kejahatannya. Tugas penyidik dan penuntut umum itu sebenarnya sudah diatur ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Idealnya, penelusuran aset suatu kasus kejahatan itu dilakukan di tahap penyelidikan. Sehingga pada saat kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka penyidik bisa melakukan pengamanan aset dengan penuh keyakinan karena aset kejahatannya telah terprofiling dengan tepat. Bila ditemukan lagi aset kejahatan di tahap penuntutan, maka bisa dikoordinasikan dengan penyidik untuk pengamanan dan pemeliharaan asetnya, serta memastikan perampasan asetnya di persidangan nantinya, dengan mempertimbangkan penggunaan instrumen hukumnya. Instrumen hukum apa nih yang cocok diterapkan? Yang jelas, dari para APH harus benar-benar fokus pada memulihkan aset hasil kejahatan tersebut pada korban yang berhak. Korban kejahatan itu ada 3. 1, negara atau badan hukum publik. 2, masyarakat. 3, perorangan, privat atau badan hukum privat. Sebagian besar kejahatan itu terkait dengan aset atau harta benda dan sesuatu yang berharga, dan hanya sebagian kecil yang tidak terkait dengan aset sama sekali, atau bisa disebut sebagai kriminal murni, misalkan pembunuhan karena motif dendam yang tidak melibatkan aset dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada semua aparat penegak hukum agar fokus juga pada aset kejahatannya, karena itu adalah hak korban. Senantiasa ingat tagline dalam pemulihan aset kita, yaitu Fight for the Victims. Karena penegakan hukum barulah sempurna bila selain menghukum pelakunya, kita harus bisa mengembalikan aset kejahatan pada korbannya. Itu yang kemudian saya sebut sebagai total law enforcement.